Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Atarki. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi linear. Nah, apa itu pengertian fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 dengan grafik berupa garis lurus. Dalam matematika, istilah fungsi linear dapat mengacu kepada salah satu dari dua konsep berbeda, namun berhubungan. Fungsi polinomial orde 1, satu variabel, peta antara dua ruang vektor yang mempertahankan penjumlahan vektor, dan perkalian skalar, grafik fungsi linear. Y dalam kurung X sama dengan min X plus ditambah 2 dalam kurung Y dalam kurung X sama dengan min X ditambah 2. Dalam geometri analitis, istilah fungsi linear kadang-kadang digunakan dengan maksud fungsi polinomial orde 1 dari variabel tunggal. Fungsi ini disebut linear karena grafiknya pada bidang kartesius adalah garis lurus. Fungsi seperti itu dapat ditulis sebagai f dalam kurung X sama dengan mx ditambah b y dalam kurung y min y1 sama dengan m dalam kurung X min x1 sama dengan 0 sama dengan a dikali ditambah by ditambah c, dengan m dan b adalah konstanta real dan x adalah variabel real. Konstanta disebut sebagai gradien atau kemiringan. Konstanta b memberikan titik perpotongan antara grafik fungsi tersebut dengan sumbu y. Mengubah y membuat garis tersebut lebih curam atau landai. Mengubah b akan menggerakkan garis ke atas atau ke bawah. Contoh fungsi yang grafiknya berupa garis lurus adalah f dalam kurung 1 min dalam kurung X sama dengan 2X ditambah 1F dalam kurung 2 dalam kurung X sama dengan X per 2 ditambah 1. F dalam kurung 3 sama dengan X sama dengan X per 2 min 1. Nah, kita akan langsung dalam contoh fungsi linear satu variabel jika f dalam kurung 2 sama dengan 7 dan f5 sama dengan 15, maka persamaan fungsi linearnya adalah jawab x f dalam kurung X sama dengan ax ditambah b, f dalam kurung 2 sama dengan a2 ditambah b sama dengan 7, f dalam kurung 5 ditambah B sama dengan 16. Jadi 2A ditambah B sama dengan 7, 5A ditambah B sama dengan 16 dikurangi 3 min 3A sama dengan min 9. Sama dengan min 9 dibagi 3 sama dengan 3. 2A ditambah B sama dengan 7, 2 dalam kurung 3 ditambah B sama dengan 7, genap 6 ditambah B sama dengan 7, B sama dengan 7 dikurangi 6, B sama dengan 1. Nah, jadi persamaan fungsi linearnya adalah fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, begitu ya mungkin penjelasan dari saya tentang fungsi linear. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sanise Dafitriani, NIM 120201010 dari kelompok 8 Matematika Dasar akan memaparkan materi tentang fungsi komposisi.
pengertian dari fungsi komposisi, yaitu penggabungan dua jenis fx dan gx yang menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru dari fx dan gx ini adalah fungsi fOGx, saya biasa membacanya fOG, sama dengan G dimasukkan ke F. Kemudian untuk GOFX sama dengan F dimasukkan ke G. Selanjutnya, untuk rumus dari fungsi komposisi. Jika FAB ditentukan rumus Y sama dengan Fx. Jika G, BC ditentukan rumus Y sama dengan Gx. Jadi kesimpulannya, bahwa rumus dari fungsi komposisi adalah fungsi GOFX sama dengan GFX dan fungsi FOGX sama dengan FGX. Ini fungsinya ya, rumusnya. Jadi ini rumusnya yang akan dipakai untuk contoh. Selanjutnya adalah contoh dari fungsi komposisi. Nomor 1. Diberikan dua buah fungsi berturut-turut, yaitu fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 2 min x. Tentukanlah A fOGx dan B GOFX. Jawaban dari yang A. Untuk fOGx sama dengan rumusnya tadi, fOGx adalah FGX. Maka dimasukkan FGX sama dengan F, kemudian GX-nya tadi sudah ada di soal, yaitu 2 min X. Dimasukkan saja dalam kurung 2 min X. F-nya tadi juga sudah ada, Fx-nya 3X plus 2. Dimasukkan lagi saja 3, GX-nya dimasukkan 2 min X plus 2. Lalu dijumlahkan 3 kali 2, 6, kurangi 3X tambah 2. Hasilnya adalah min 3X tambah 8. 6 tambah 2, 8. Min 3X tambah 8. Selanjutnya untuk yang B. Yang B, kita mencari GOFX ya. Nah, rumusnya kan tadi sudah ya. GOFX itu ditulisnya GFX. Kemudian kita langsung saja tulis GFX sama dengan GFX-nya tadi sudah ada 3X plus 2, tinggal masukkan saja 3X plus 2 sama dengan G-nya tadi juga sudah ada, yaitu 2 min X. Kita tulis saja 2 min. 2 min, masukkan ini 3X plus 2 sama dengan 2, negatif kali positif adalah negatif. 2 min 3X min 2 sama dengan 2 dikurangi 2 habis, berarti sisanya adalah min 3X. Langsung saja min 3X. Jadi hasil dari GOFX ini adalah min 3X. Sudah seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan ada kesalahan. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muammar Kusuma akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse disebut juga dengan fungsi kebalikan. Nah, jadi kita harus mengingat bahwa fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Nah, fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, jadi saling berkebalikan gitu ya.
ada ini contoh notasi fungsi inverse. Notasi fungsi inverse itu dilambangkan dengan fungsi itu sendiri atau f dengan nih pangkat min 1. Nah, sehingga kalau ini adalah fungsi asalnya, ini adalah inverse-nya. Fungsi f akan memiliki inverse jika merupakan fungsi yang satu-satu dan fungsi bijektif. Jadi tidak semua fungsi memiliki fungsi kebalikan atau fungsi inverse. Hanya fungsi satu-satu yang anggota himpunannya itu sama antara satu sama lainnya pada fungsi bijektif. Nah, kebalikan yang seperti bagaimana gitu kan. Nah, ini ada sedikit saya sudah menggambarkan. Ini jangan dulu dilihat, kita fokus pada sini. Konsep kebalikan, jika fungsi f adalah himpunan A memetakan himpunan B, maka memiliki relasi atau hubungan dengan fungsi G yang dari B ke A. Nah, kalau dari segi penulisan pun sudah terlihat asalnya dari A ke B, kalau dari G B ke A. Sehingga jika dikatakan inverse, maka tetap dituliskan notasinya yaitu F-1 atau sama dengan G, fungsi G. Nah, fungsi G itu B sampai A itu adalah inverse dari F atau F-1 begitu. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ada dua himpunan. Kita memiliki dua himpunan, A dan B, ada X dan Y. Nah, tadi kan fungsi F itu memetakan dari A menuju B. Nah, sehingga ini dipetakan. Nah, tandanya pun ke sini A gitu ya. Nah, kemudian ini yang B. Nah, kalau ini B yang fungsi G. Fungsi G itu adalah dari B ke A. B ke A. Oke, jadi tanda panahnya juga ke sini. Nah, sehingga ini bisa dikatakan sebagai fungsi kebalikan yang satu sama lainnya. Nah, kemudian tadi ada fungsi satu-satu pada fungsi bijektif. Nah, apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif itu adalah syarat dalam inverse. Nah, kenapa? Karena fungsi satu-satu gitu ya. Adalah fungsi yang terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan anggota kodomain. Nah, jadi maksudnya yang sama antara A dan B-nya atau yang anggota domain dan kodomainnya. Nah, di antara tiga ini kita fokus ke sini. Di antara tiga ini ada tiga ya. Ada tiga macam-macam fungsi gitu ya. Nah, saya sudah menuliskan ini bijektif, ini contoh. Nah, ini berarti tidak akan ada kebalikannya, saya X. Ini tidak akan ada. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat yang tadi harus fungsi satu-satu. Mengapa? Karena kan ini berkebalikan antara satu sama yang lainnya. Begitu. Nah, ini contoh fungsi bijektif. Ini bukan fungsi bijektif. Sehingga sekali lagi bahwa fungsi inverse itu hanya akan bisa didapatkan atau ada ketika memiliki fungsi satu-satu atau bijektif. Seperti itu. Kemudian ada cara menentukan. Nih, perlu diingat juga teman-teman bahwa cara menentukan fungsi inverse itu ada tiga. Secara umumnya, ubahlah bentuk Y fx, Y sama dengan fx ya menjadi X. Nah, jadi bentuk Y fx. Nah, jadi fx yang nanti ada soal itu sama dengan Y gitu ya. Menjadi X fy. Nah, si fy-nya itu adalah hasil dari ini ya yang tadi kan. Nah, fy-nya dimasukin si Y-nya itu ya. Itu menjadi X sama dengan fy. Tuliskan X sebagai, itu yang kedua ya. Sekarang yang kedua, tuliskan F sebagai fungsi inverse atau F inverse Y, sehingga nanti F inverse Y sama dengan Fy. Nah, ini nanti ketika tuliskan ini, maka nanti sama. Si X-nya itu diganti. Nah, nanti X yang ini diganti menjadi ini F inverse-nya. Kemudian ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse. Nah, ini yang terakhir. Ketika nanti kan ini disamain dulu Y semuanya. Nah, nanti si variabel Y-nya itu dirubah menjadi X sehingga nanti akan ditemukanlah fungsi inverse. Ada rumus fungsi inverse. Nah, ini harus diketahui oleh bersama-sama. Ada fungsi asal dan fungsi inverse-nya. Ditandakan dengan notasi yang tadi yaitu F-1 atau pangkat min 1 gitu ya, pangkat min 1. Nah, ini ada fungsi yang seperti ini, nanti akan menjadi seperti ini. AX tambah B, nanti ininya berubah si konstantanya, A itu konstantanya menjadi ke bawah. Begitu, kemudian tandanya juga jangan sampai lupa dan perlu diperhatikan. Kemudian ini ada tiga variabel, ada tiga bilangan. Nah, ini menjadi seperti ini.
Ini yang per menjadi apa yang dirubahnya, ini yang menjadi D dan A-nya yang berubah. Begitu. Untuk lebih mengetahui mengenai penerapan, cara, dan rumus fungsi ini, mari kita simak dalam pengerjaan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, nah di sini ada contoh soal ya, ada contoh soal. Oke, ini yang pertama contoh soal. Nah, kita buka yang pertama terlebih dahulu, yaitu cara menentukan fungsi inverse. Kita sambil ingat-ingat kembali. Nah, di sini saya akan menuliskan bahwa fx terlebih dahulu, saya akan nulis fx sama dengan 2x tambah 6. Nah, fx-nya itu samain dengan y, seperti yang tadi, ubahlah bentuk y. Nah, terus dirubah. Nah, si x-nya itu menjadi fy. Nah, si fy-nya itu kayak gimana gitu kan. Nah, di sini gini aja dulu. Ini x. Ini kan berarti x-nya itu ini ya, 2x. Atau di sini kan bisa y ya, ini y ya. Nah, y-nya nanti ke sini, y-nya nanti ke sini gitu ya, dipindah ruaskan gitu. Ini jadi y, ini jadi minus 6 gitu ya. Atau sama dengan x. Ini kan enggak boleh ini ya, hanya mencari x-nya saja. Sama dengan y min 6 per 2 begitu. X sama dengan, nah ini ada 1, jadi 1 per 2 y min 3 begitu. Nah, x ini kan tadi dirubah gitu ya, si y-nya itu dirubah menjadi x gitu kan. Nah, ini jadi f min 1 x begitu. Y dulu ya, ini x menjadi ini dulu y ya, ini y dulu menjadi 1 per 2 y min 3. Udah sama, variabel y nya itu diganti gitu ya, y ini diganti menjadi x. Nah, y nya itu diganti menjadi x, yaitu f min 1 x menjadi x sama dengan 1 per 2 x min 3. Oke, ini cara yang barusan, cara menentukan. Sama aja, tapi kita lebih simpel menggunakan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ada yang contoh yang ini, berarti ini ada bentuknya itu kayak yang pertama gitu kan. Nah, yang kayak pertama berarti ini bisa kita lihat di sini bahwa f, langsung saja ya ke inverse-nya, x sama dengan x min b per a. Nah, tinggal kita masukin aja x-nya tetap, berarti ya x-nya tetap ini 2x kan, ada x ya, x. Ini minnya ini kan asalnya rubah jadi asalnya plus jadi min, kecuali nanti ini min ketemu min, nanti kan min dengan min ini gitu ya, jadi plus gitu. Tapi kalau ini plus jadi min, tetap min ya, karena plus kali min itu min gitu ya. Nah, b-nya itu berapa? B-nya itu tetap 6, tidak dirubah. Kemudian si 2-nya menjadi ke bawah a. Salah, 2 ya. Ini 2 ya. Sorry. Oke, nah di sini tuh ada, letakkan lagi. Ini sama kayak tadi fungsi akhir ya, fungsi akhir itu. Nah, ini jadi 1 per 2 x min 3. Sebenarnya simpel kayak gini, lebih enak ya. Oke, udah jadi sama hasilnya. Nggak usah pusing-pusing nyari cara menentukan. Makanya tetapi tetap harus diketahui terlebih dahulu sama teman-teman semua. Oke, kemudian yang kedua ada nih contoh soal yang kedua nih. Nah, contoh soal yang kedua ini bentuknya kayak gimana? Nah, saya udah menuliskan rumusnya. Ini karena bentuknya seperti ini, perperan ini dimasukkan ke fungsi yang seperti ini ya. Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi yang sudah adanya. Fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Nah, langsung saja fungsi inverse x sama dengan, nah ini lihat di sini kan yang tidak berubah c dan b. Kita tuliskan dulu yang tidak berubahnya biar nggak pusing ya. 3x minus b. Nah, tandanya itu juga harus diperhatikan sama teman-teman, sama kita semua ketika mengerjakan itu harus diperhatikan.
Nah, ini yang pertama, kan si A ya, si A itu berubah gitu ya. Si A itu berubah dari, ini minus, A itu minus ya. Mohon maaf, ini plus gitu ya. Plus ya, ini plus. Oke, di sini plus jadi ke sini. Nah, jadi ini ada X, berarti si X-nya gitu kan. Nah, ini minus. Ini minus juga, tidak ada perubahan. Begitu. Nah, kemudian ini ini yang 2, yang D di atas itu, yang A di atas itu menjadi D gitu ya. Nah, si A A menjadi D begini. Nah, kemudian ini minus dari 2 begitu. B-nya itu 5 ya, belum dirubah. Sorry. Oke. Nah, berarti kan udah didapat nih sebenarnya mah gini ya. Ini kayak gini, min X min 5 gitu kan. Terus 3X min 2 gitu. Tapi kan ini kita bisa dikalikan dengan minus gitu ya, per minus gitu. Nah, sehingga nanti akan menjadi X minus min sekali min plus gitu ya. Jadi X yang dikalikan minus gitu ya, min 1 gitu. Min 1 per min 1 gitu. Nah, X gitu ya. Kemudian minus kali minus jadi plus 5. Nah, kalau ini karena ini jadi minus, ini tinggal dikebelakangkan saja biar lebih ini ya, biar lebih elok gitu ya kelihatannya, biar sesuai dengan si bentuk ini gitu ya. Atau sama aja sih, ini minus 3, tinggal kalikan aja. 3X dikali min 1 minus 3X. Ini minus kali ini jadi plus 2. Begitu, sama aja. Ini kalau misalkan mau minus yang nggak ada di depan bisa, ini tinggal dikedepankan saja. Karena pada dasarnya sama. Nah, pada intinya inverse dari fungsi 2X min 5 per 3X tambah 1 adalah X plus 5 min 3X plus 2 atau X min 5 2 min 3X ya. Ini inverse. Gitu teman-teman. Itulah mengenai bahasan fungsi inverse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Salma. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara menggambar grafik fungsi linear. Menggambar grafik fungsi linear. Pengertian dari fungsi linear adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan grafik fungsi. Grafik fungsi adalah penyajian fungsi ke dalam bentuk diagram kartesius. Grafik fungsi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara setiap nilai X dengan bayangannya Y pada suatu fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi linear ini dibutuhkan 2 titik. Lalu terdapat 2 cara, yaitu cara yang pertama menggunakan pasangan berurutan dan cara yang kedua yaitu dengan titik potong. Baiklah, selanjutnya kita menggambar langkah-langkah menggambar grafik fungsi linear. Cara yang pertama yaitu dengan cara pasangan berurutan. Langkah yang pertama, tentukan pasangan berurutan X, Y dengan menggunakan tabel fungsi, di mana X sama dengan anggota domain atau daerah asal, dan Y adalah anggota range atau bayangan dari X atau daerah hasil. Langkah yang kedua yaitu buatlah sumbu mendatar dan tegak yang saling berpotongan, dengan anggota domain berada pada sumbu mendatar atau sumbu X dan anggota range berada pada sumbu tegak atau dengan sumbu Y. Langkah ketiga, tentukan letak pasangan berurutan X dan Y, XY pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik atau nokta. Yang keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Marilah kita lihat contoh cara 1 menggambar grafik fungsi linear dengan menggunakan metode pasangan berurutan. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X tambah 2
dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Oke, diketahui fungsi Y sama dengan X tambah 2, di mana X adalah bilangan positif antara 1 dan 8. Nah, bilangan positif antara 1 dan 8 terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi X-nya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel fungsi Y sama dengan X tambah 2. X-nya kita masukkan yang ini. Kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita operasikan pada Y. Y sama dengan X tambah 2. X-nya kita ganti dengan angka ini. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita sudah mengetahui jadi Y-nya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita masukkan ke dalam pasangan berurutannya. 2, 4, berarti 2,4. 3 dan 5, 3,5. 4 dan 6, 4,6. 5 dan 7, 5,7. 6 dan 8, 6,8. 7 dan 9, 7,9. Nah, sisi yang sebelah kiri yang ini menandakan huruf X dan sisi sebelah kanan menandakan huruf Y. Selanjutnya kita buat titik yang sesuai dengan pasangan berurutannya. 2,4. Berarti 2 di garis X dan angka 4. Nah, kita kasih titik sebelah sini. Nah, kita tandai 2,4. Selanjutnya 3,5 kita tandai X3, Y5. 3,5. Lalu 4,6 4,6. Lalu 5,7. Lalu 6,8. Dan nilai akhir 7,9. Nah, ini kita sudah memberikan noktahnya. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, jadi ini cara yang pertama dalam menggambar grafik fungsi. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi linear dengan cara yang kedua, yaitu cara titik potong.
Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat A X1, 0. Nah, langkah yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syaratnya X sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat B yaitu 0,Y1, di mana 0 sebagai X dan Y sebagai Y. Yang ketiga, hubungkan titik A dan B sehingga membentuk garis lurus. Selanjutnya, contoh cara kedua menggambar grafik fungsi linear dengan metode titik potong. Nah, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X tambah 2. Nah, diketahui fungsi Y sama dengan X ditambah 2. Nah, pertama kita cari titik potong sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Y sama dengan X ditambah 2. Kita ubah Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X ditambah 2. Selanjutnya kita pindahkan 2 ini ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. 0 dikurangi 2. Awalnya positif karena dipindah ruas jadi negatif, sama dengan X. 0 kurangi 2, min 2, sama dengan X. Jadi X sama dengan min 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik potong sumbu X adalah min 2,0, di mana X-nya sebagai min 2 dan 0 adalah sebagai Y. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Y sama dengan X ditambah 2. Y sama dengan X-nya kita ubah menjadi 0, 0 ditambah 2. Y sama dengan 0 tambah 2, 2. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0,2, di mana 0 sebagai X dan 2 sebagai Y. Selanjutnya kita masukkan ke dalam grafik. Ini sudah ada grafik kartesiusnya. Titik potong sumbu X ditaruh di sumbu X yang datar. Nah, min 2,0, min 2 sebagai X1 di sini, min 2,0, min 2,0. Selanjutnya, titik potong sumbu Y ada pada sumbu Y yang garisnya tegak, ada di 0,2, titiknya di sini. Lalu kita ambil garis lurus. Nah, di sini kita tuliskan min 2,0. Di sini kita tuliskan 0,2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.